The Search, Pencarian Ibu Zuko. Di sebuah kota kecil di negara api yang bernama Haira, hiduplah pasangan kekasih yang bernama Aikem dan Ursa. Keduanya adalah pemain teater yang menceritakan tentang kisah percintaan para naga. Aikem dan Ursa pertama kali bertemu saat usia mereka 6 tahun. Sejak saat itu, Aikem jatuh cinta pada Ursa pada pandangan pertama. Dan perasaan Aikem kepada Ursa semakin hari semakin besar. Setelah beberapa tahun, akhirnya Aikem memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Ursa. Ursa, putri dari Jinhyuk dan Rina, maukah kamu menikah denganku? Lalu Ursa menerima cinta Aikem. Sejak hari itu mereka resmi sebagai pasangan kekasih. Ursa dengan perasaan berbunga-bunga langsung pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kepada kedua orang tuanya jika Aikem akan melamarnya. Namun ketika Ursa sampai di rumah dan membuka pintu, dia melihat Rina ibunya tampak sedih dan lesu. Seketika Ursa langsung bertanya ada apa dan di mana ayahnya. Lalu Rina menjawab jika ayahnya ada di belakang rumah dan bersama dengan seorang tamu. Ursa langsung mendatangi ayahnya di belakang rumah. Dan ternyata tamu yang berkunjung ke rumahnya bukanlah orang biasa. Dia adalah Raja Api Azulon yang bersama dengan anak keduanya yang bernama Pangeran Ozai. Maksud kedatangan mereka adalah ingin menjodohkan Pangeran Ozai dengan Ursa. Raja Api Azulon percaya dengan sebuah ramalan, jika anaknya menikah dengan keturunan Avatar Roku, maka anak tersebut akan menjadi penerus Raja Api yang hebat di masa yang akan datang. Akhirnya dengan berat hati, Ursa menerima lamaran Pangeran Ozai. Lalu mereka membawa Ursa ke Istana Negara Api menggunakan kereta istana. Di tengah perjalanan, rombongan mereka dihadang oleh Aikem. Dan Aikem berkata, Raja Api Azulon, orang yang kalian bawa adalah kekasih hatiku. Dengan segala hormat, aku tidak akan membiarkan kalian membawanya. Raja Api Azulon memerintahkan prajuritnya untuk menyingkirkannya. Maka terjadilah pertarungan antara Aikem melawan prajurit pengawal istana. Ursa yang mengetahui hal ini, dia memerintahkan Ozai untuk menyuruh prajuritnya berhenti menyakiti Aikem. Ursa meyakinkan Ozai jika Aikem adalah sahabat kecilnya. Dia hanya sedang bingung. Aku sendiri yang akan menyuruh dia untuk pergi, tapi kamu janji untuk tidak menyakitinya. Akhirnya Ozai setuju dan memerintahkan prajuritnya untuk menghentikan aksinya. Lalu Ursa turun dari kereta dan menyuruh Aikem untuk pergi. Ursa sudah membulatkan tekadnya untuk menikah dengan Ozai, karena Pangeran Ozai sangat menghormati keluarganya dan dia dengan senang hati menerima lamarannya. Demi kebaikan kita berdua, pulanglah ke rumah. Mendengar jawaban Ursa, Aikem tidak lagi mengejar mereka. Hatinya sangat sedih mendengar pujaan hatinya berpaling dengan pria lain, dan mereka akan segera menikah. Aikem yang sedih, dia berjalan jauh ke tengah hutan. Dia hidup di sana selama berbulan-bulan, hingga dia mencapai danau di lembah terlupakan. Di sana Aikem bertemu dengan roh serigala. Sementara di tempat lain, Ozai menikahi Ursa di Istana Negara Api. Di pesta pernikahan itu juga, Ozai menyatakan kepada Ursa jika dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Karena sebagai putri istana, Ursa harus melupakan kehidupan lamanya, termasuk kampung halamannya dan keluarganya. Karena Ursa sudah menjadi anggota keluarga kerajaan dan menjadi milik Ozai seutuhnya. Pernikahan Ozai dan Ursa dikaruniai dua orang anak, yaitu Zuko anak pertama dan Azula anak kedua. Suatu malam Ursa melihat koleksi topengnya. Seketika mengingatkan dia akan kampung halamannya dan juga mantan kekasihnya yaitu Aikem. Lalu Ursa menulis surat khusus untuk Aikem. Setelah selesai menulis surat, Ursa mempercayakan suratnya kepada Elwa untuk dikirimkan kepada Aikem di Haira. Namun Ursa mempercayakan surat kepada orang yang salah. Karena secara diam-diam Elwa membaca surat Ursa dan menyerahkannya kepada Pangeran Ozai. Ozai yang membaca surat Ursa, dia langsung marah dan emosi.
Karena di dalam surat itu Ursa menulis jika Zuko adalah anak dari Ursa dan Aikem. Di pagi hari Ozai melihat Ursa sangat dekat dengan Zuko. Sementara Ursa memarahi Azula karena telah membakar bunga. Setelah itu Ozai menemui pemanah Roran. Ozai memerintahkan pemanah Roran untuk menyingkirkan pria di kota Haira yang bernama Aikem. Di meja makan, Azula memamerkan hasil latihannya kepada ayahnya, dan Azula juga mengajari gurunya bagaimana cara memperbesar pengendalian apinya. Tapi saran dari Azula ditolak. Azula menganggap jika gurunya itu adalah bodoh. Lalu Zuko menjawab jika gurunya mungkin punya cara lain. Mendengar jawaban Zuko, Ozai marah dan mengatakan jika Azula terlahir dengan keberuntungan, sementara Zuko beruntung karena sudah dilahirkan. Bahkan Ozai hampir membuang Zuko karena saat kecil Zuko belum bisa mengendalikan api. Sangat memalukan jika mempunyai anak pertama yang tidak bisa mengendalikan api. Di tengah pembicaraan, pemanah Roran ingin berbicara dengan Ozai. Akhirnya Ozai menemuinya. Pemanah Roran meminta maaf jika tidak berhasil menemukan Aikem. Penduduk desa mengatakan jika Aikem telah meninggalkan desa dan hidup di tengah hutan. Kecil kemungkinan jika dia selamat, mengingat keadaan hutan yang sangat berbahaya. Karena kegagalan pemanah Roran menemukan Aikem, Ozai mengusir mereka ke koloni negara api.